Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat serta dayanya kita bisa bersama bertemu di sini untuk mengikuti apa yang menjadi pengetahuan saya selama mengikuti guru penggerak, salah satunya yaitu tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Sebelumnya mari kita berdoa dulu, semoga apa yang telah terjadi mendapatkan rahmat dari Allah dan memberikan pahala buat kita semuanya. Berdoa sesuai dengan keyakinan. Silakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita sifatnya diskusi. Sebenarnya budaya positif ini tidak serta-merta langsung diajarkan di pembelajaran kurikulum guru penggerak, tetapi ini sudah masuk di modul 1.4 melewati 3 modul-modul yang lain. Yang pertama itu adalah filosofi yang Jadwantoro, bagaimana kita melihat murid itu seperti apa, dari sisi apa, itu filosofi Jadwantoro yang digunakan, yang sudah kita sering kenal, Ingar Sosok Tulodo, Imadio Manungkarso, Tuduri ada, itu yang sering kita dengar. Habis itu dikupas-kupas di modul 1.1. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi guru penggerak, itu dikupas di modul 1.2 dan visi itu di 1.3, dan ini adalah budaya positif dan penerapannya di sekolah untuk mewujudkan keyakinan kelas. Ini ada satu pertanyaan yang menggelitik. Kira-kira saya juga minta pendapat dari rekan-rekan. Menjawab soal nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Kira-kira ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, setuju. Mungkin ada sedikit alasan yang bisa kita bahas ya. Alasannya? Karena dengan hukuman itu ada anak juga cerah. Oh, jadi menimbulkan efek cerah. Iya. Seperti itu. Ya, ya terima kasih Wi. Pendapatnya luar biasa. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Ya Pak Kadir. Saya tidak setuju karena kadang anak-anak itu kalau kita gini, maksud saya hukuman itu hukuman yang sifatnya bagaimana? Ya, soalnya kadang itu anak-anak kalau kita hukum misalkan secara fisik atau kadang mempunyai rasa dendam di diri mereka. Itu pernah juga saya alami. Mereka dendam walaupun kita mendisiplinkan mereka, tetapi mereka ada rasa dendam. Aku biar tuh dihukum nah, tapi kalau ini sifatnya apa? Mendidik, saya setuju. Tapi pola-pola hukumannya itu kita tinggalkan, kita nyatakan dalam bentuk apa? Entah itu kita minta untuk membantah toleransi atau jadi bisa saya katakan tidak setuju, bisa juga saya katakan setuju. Jadi kita pandang dari segi yang mana? Ya, segi apa dulu gitu ya. Oke, kita lihat ada pendapat lain. Kalau tidak, kita coba ke pendapat yang nomor 2. Nanti jawabannya kita akan tahu bersama-sama. Kira-kira pendapat kita benar atau salah. Ini juga saya alami dulu sebelum saya mengenali. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Positifnya, setuju ya? Setuju? Ya, jadi itu ada alasannya. Ini membaca itu sekarang kenalnya banyak dari sekarang. Malas. Dulu juga visual, dalam film atau apa. Jadi terpaksa mereka membaca, dan membaca kemudian mereka tambah. Otomatis kan kalau sering gitu malas tuh di pojok. Jadi keterpaksaan ya. Ya, itu
begitu. Awalnya ya? Iya, lama-lama kan harapan ikuti peraturan. Betul. Jadi kembali menimbulkan efek jerah lagi ya. Iya. Kalau tak lakoni mana, nanti juga macam-macam. Oke, sekarang yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Ya, setuju. Mungkin ada alasan reward itu ya. Iya. Sangat itu sangat. Mereka termotivasi gitu ya. Itu sudah termasuk penghargaan ya. Ya nggak harus dengan uang ya. Ya, kamu hebat itu termasuk penghargaan. Kata-kata. Itu juga penghargaan. Ya, memang penghargaan itu tidak harus dalam bentuk aja. Ucapan kita itu juga termasuk penghargaan. Berarti setuju ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba atau mungkin dicoba ya. Saya minta Pak Kadir ya menggenggam tangannya ya seperti ini. Coba Bu Mai ya. Bu Mai, bagaimana Bu Mai bisa membuat Pak Kadir membuka tangannya? Coba dengan cara apa? Ya coba. Menurut apa ada? Coba. Buka dulu. Dipaksa. Pak Kadir dibuka tangannya. Enggak mau. Nah itu Pak. Apa itu? Berarti harus kiri-kiri. Titik-titik. Iya. Bisa ya. Memaksakan kehendak kita kepada yang lain dulu. Susah apa mudah? Iya susah. Berarti kalau misalkan coba sekali dikasih perintah ya mungkin kalau cara halus gak bisa, cara kasar atau cara kasar gak bisa cara halus. Nanti kan caranya halus cepat cara kasar. Pak Kadir. Siap, kau dijawab. Mulai. Tetap gak mau buka ini. Itu berarti kan seperti kita memberikan hukuman. Hukuman itu kadang orang itu melakukan hukuman dia tetap dilakukan, tetapi perasaan kita itu, perasaan anak itu bagaimana itu ya mungkin selama ini mulai kita pikirkan. Ya sama kita saling apa? Saling mengintrospeksi. Kadang apa yang kita ucapkan kepada anak-anak itu kurang kita pikirkan efeknya ke depannya seperti apa. Nah ini apa yang mendasari siswa melanggar peraturan? Alasannya adalah mereka mempunyai 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, seperti makan, istirahat. Itu semua orang, semua manusia membutuhkan itu. Kalau kita tidak makan, kita akan bagaimana caranya mencari makan atau mendapatkan makan. Termasuk istirahat. Tidak mungkin seorang manusia itu bisa melek terus dalam waktu sehari. Pasti ada kesempatan untuk menyadarkan bahu atau menyadarkan kepala pada bantal, itu pasti ada. Ini menjadi kebutuhan pokok. Yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Semua manusia pada dasarnya membutuhkan cinta dan kasih sayang. Nah, penerimaan seperti ini yang perlu kita pertimbangkan ketika nanti menghadapi siswa, menghadapi murid. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, bahwa semua anak, tidak hanya anak, manusia juga butuh penguasaan atau pengakuan akan kemampuannya. Termasuk mungkin saya seperti di sini dianggap butuh pengakuan akan kemampuan saya, padahal saya tidak mampu. Tapi karena ini suatu proses ya, jadi ini kan semacam gitu. Bupati Lampung, enak-enak aku atau mengerjakan aktivitas atau mungkin sedang apa, tapi saya dipaksa lagi untuk melakukan kegiatan ini. Seakan-akan saya butuh pengakuan untuk menyampaikan kemampuan saya. Ini kebutuhan manusia. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pikirannya. Orang kadang tidak sadar, atau kita mungkin kita tidak sadar kepada siswa. Kadang siswa itu berhak untuk memilih, tapi kita kadang
memaksakan diri kita. Contohnya gini, ada anak yang suka belajar itu dengan cara suasana tenang gitu. Ada yang suka dengan ada musik, ada yang suka dengan melihat gambar. Tapi kan kadang kita memaksakan anak-anak hari ini pelajarannya membaca, padahal belum tentu mereka pun pada hari itu untuk membaca. Nah, itu yang kadang kita bisa kaji bersama-sama, dan memang sulit memang kita mencapai itu karena siswa kita itu heterogen, bermacam-macam kebutuhan. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi hal semacam itu, karena itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Terus yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Mereka itu butuh senang loh. Anak-anak itu butuh senang. Ya bukan hanya anak-anak, termasuk kita. Kita aja kalau hari minggu lawan aktivitas lain kayak kemarin karnaval itu ya, meskipun kita lakukan tetap dulu di rumah mandiri, biasanya kumpul keluar kayak gitu. Tapi karena dengan dipaksa oleh kedinasan dan sebagainya, akhirnya kita mengesampingkan kesenangan. Biasanya kalau hari minggu kumpul dengan keluarga itu suatu kesenangan. Nah, di pendidikan guru penggerak itu ada namanya teori kontrol atau ilusi kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid, memberikan trik atau cara bagaimana mengontrol murid tanpa menghapus atau menghakimi atau mengambil 5 dari kebutuhan dasar mereka. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ada kita mengkritik seseorang itu kan seakan-akan dia bersalah. Tapi apakah rasa itu bisa menguatkan karakter mereka atau justru bahkan menghancurkan karakter mereka? Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa penguasaan positif efektif itu bermanfaat. Kita seakan-akan menjadi penguasa yang positif, yang efektif. Tapi apakah itu bermanfaat bagi orang lain? Itu nanti kita belajar bersama-sama. Terus selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu harus memaksa. Kemudian apa salah itu? Nah, kita coba memberikan sedikit stimulus ya. Contohnya stimulus respon. Nanti kita kaitkan dengan teori kontrol atau pilihan. Nah, kira-kira lebih seret yang mana? Contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, atau kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Artinya ini, anak-anak isinya langit itu ada planet-planet yang jumlahnya 8. Ini saya memaksakan data saya. Tapi kalau di sisi lain, silakan anak-anak mencari isinya benda-benda langit itu planet itu ada berapa. Itu lebih bijaksana kita kategorikan pertama atau keduanya. Nah seperti itu teori kontrolnya. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pokoknya elek itu jadi kesalahan. Tapi bagaimana dengan semua perilaku memiliki tujuan? Lebih bijaksana yang mana? Yang kedua ya. Karena orang nyolong, orang maling itu juga orang lain menganggap itu salah. Tapi belum tentu bagi dia karena anak istrinya butuh makan misalnya. Kan banyak tuh di televisi kan menyampaikan nyolong susu, ibu-ibu nyolong susu di sebuah supermarket. Ternyata ditanya alasannya kenapa? Karena anaknya belum minum susu, belum mencuri susu. Seperti itu. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Terus yang kedua adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lebih bijaksana ya. Tetap yang kedua. Ya. Karena tadi yang disampaikan seperti Bu Mai tadi. Maka dia buka kepala tangannya, tetap tidak dilakukan. Tapi kalau itu dengan saya akan buka kepala tangan saya, tak buka. Karena sesuai dengan kontrol saya. Dan gitu. Kita belum tentu bisa mengontrol orang lain. Terus yang selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi kan sempat ya dibujuk kaisot, akhirnya banyak, akhirnya timbul adrenalinnya naik.
Tapi bagaimana dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru? Nah, mungkin tadi kalau pemain lebih lagi Pak Kadir misalkan, kalau kepala tangannya dibuka, nanti tak belikan jembrut. Kira-kira dibuka apa enggak, Pak? Senangannya Pak Kadir apa? Nah, kalau kepalanya dibuka, tak belikan nasi jagung. Dibuka enggak, Pak? Buka. Itu namanya kolaborasi dan Kalau kita baik, Pak Kapil tolong. itu lebih bagus ya sekarang salah. Tolong Pak Kapil tangan itu. Itu. Nah itu. Baru tambah iya. Iya silakan. Ini pengalaman di kelas ya Pak ya. Untuk anak-anak yang suka bilang kotor-kotor itu. Nah, itu sudah dibilangi dengan cara yang dari yang ringan sampai yang berat. Kalau pancet tetap aja terus pakai cara yang bagaimana itu? Ya, pengalaman saya kalau misalkan kita sudah dengan cara yang ringan keras tidak bisa, kita kembalikan ke keyakinan mereka, akidah mereka. Kalau pengalaman saya, kita akan menunjukkan dengan bagaimana mereka mengenal Tuhan dan bagaimana perbuatan itu dianggap salah oleh Tuhan dan apa konsekuensinya nanti. Kita berikan gambaran, berikan ilusi kepada anak-anak. Nah itu nanti biasanya akan mengefek. Biasanya kalau saya mungkin mengetahui kamu sekarang di sini, tapi kan saya tidak tahu nanti kamu bicara seperti apa. Tapi Tuhan itu mau mengasih kamu dalam satu hari. Allah itu mengetahui kamu dalam waktu 24 jam. Diberikan ilusi semacam itu. Dan apa sih nanti kalau melakukan hal ini itu kira-kira apa sih yang dilakukan? Misalkan kamu bisa neraka jahanam itu isinya kayak itu. Kita tempatnya orang seperti itu. Memberikan efek-efek seperti itu, saya rasa lebih efektif. Daripada kita memberikan hukuman itu biasanya dilakukan sih, seperti tadi itu dilakukan, tetapi efeknya nanti mereka akan melakukan lagi. Memang hukuman itu, ya kita lanjutkan nanti di situ ada yang bisa kita bahas. Nah, selanjutnya ya, model berpikir menang atau kalah, atau model berpikir menang. Nah, ini mungkin lebih bijaksana yang kedua, karena kita tidak punya rasa pesimis sama sekali. Kita harus menang dan menang. Ini stimulus atau respon teori kontrol. Nah, teori kontrol ini menurut Diana Gasser atau Gosset dalam bukunya Restructure School Discipline. Nah, ini ada motivasi untuk melakukan disiplin. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang anak disiplin itu supaya dia tidak dihukum, berusaha disiplin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kalau kamu gini nanti kamu dapat ini. Itu disiplin itu kadang dilakukan karena alasan ini. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Kadang dia tidak menjadi diri sendiri, tapi karena takut dengan Pak ini, karena takut dengan Bu ini, akhirnya dia melakukan kedisiplinan itu. Padahal sebenarnya kedisiplinan itu harusnya itu berakar pada dirinya sendiri. Nah, tadi disampaikan Pak Kadir, tergantung caranya. Disiplin itu bisa mendidik. Kalau mendidik itu dengan cara yang bagus seperti literasi dan sebagainya, itu saya setuju. Nah, kalau disiplin dengan menganggap supaya nanti tidak dilakukan lagi, menimbulkan efek jerah, dengan cara-cara yang kasar saya tidak setuju. Nah ini yang disebut dengan disiplin positif. Bagaimana kita melakukan disiplin positif? Ini penerapannya supaya untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini tersebut adalah norma-norma yang ada. Nah ini yang disebut dengan disiplin positif. Siswa mampu mengontrol diri dan menentukan sikapnya karena motivasi internal dalam dirinya yang mengacu pada nilai-nilai yang diyakini.
Jadi kita mendorong mereka menuju motivasi internal pada dirinya. Kalau dari dirinya sendiri itu pasti nanti akan teringat dan sama mungkin akan dilakukan selamanya. Nah ini kalau melihat dari literasi berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu ternyata belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kita tahu ya Socrates dan Plato itu ilmuwan yang sangat luar biasa. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya adalah ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan dunia. Nah, saja disiplin itu tujuannya apik belajar, tapi kadang penerapannya kadang kita menerapkan dengan cara-cara yang kurang humanis, akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, nilai-nilai atau budaya positif ini, kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini kita kembalikan ke filosofi yang kedua, bahwa kita memang harus menganggap murid itu kalau dalam bahasanya guru penggerak itu menghamba pada murid, artinya bukan kita menyembah, tapi bagaimana kita memperlakukan murid itu dengan sebaik-baiknya. Ini ada suatu cerita. Apa sih kok kenapa pertama menghamba pada murid? Pada suatu waktu Ki Hajar Dewantara itu mengajar di luar negeri. Beliaunya berada di luar negeri karena beliau kan sempat diasingkan juga ya. Nah, di situ hawanya dingin, cuacanya dingin. Nah, ketika itu Ki Hajar Dewantara berada di dalam ruangan, beliau sedang belajar. Nah, putranya itu di luar itu tidak tahu, beliau lupa asiknya dan asiknya belajar. Lalu sampai kedinginan, sampai kaku. Tahu-tahu ingat anakku dijubur. Akhirnya diambil itu, saking sayangnya ya Allah, ternyata akhirnya dimasukkan ya putranya tadi. Saya lupa, dikira itu masih di Indonesia. Padahal di luar negeri hawanya dingin kayak sampai kaku putranya. Nah, setelah itu beliau beranggapan bahwa anak lebih penting dari saya. Apalah artinya kepada saya kalau anak itu tidak saya perhatikan. Seperti itu. Makanya difilosofikan menghamba pada murid. Nah, bagaimana jika ada pelanggaran? Nah, biasanya kalau di kelas itu kan ada namanya keyakinan kelas atau peraturan. Nah, supaya tidak ada peraturan itu kadang kalau kita buat itu kan tinggal copy paste, di print, tekek, kayak keperluan administrasi kan gitu. Selama ini kita kan seperti itu. Mungkin juga ada yang di dalam kelas itu membuat aturan, tapi cenderung pada dulunya. Tapi bagaimana kalau kita mencoba aturan itu dibuat oleh siswa dan jumlahnya tidak banyak? Supaya apa? Supaya mereka ingat. Misalkan aturannya ada 5 saja. Kita membuat suatu kertas, kartu tanya semacam itu. Anak-anak kira-kira kalau di dalam kelas itu kita membuat keyakinan bersama, membuat aturan misalkan di dalam kelas bagaimana? Oh yang baik, anak-anak kita berikan kertas untuk menuliskan semacam itu. Kalau satu bisa, saya rasa bisa kalau kita ajarkan. Mereka akan menuliskan terus kita kelompokkan. Yang tujuannya sama kan biasanya dilarang berbicara kotor, nanti disebutkan lebih di dalam kelas. Itu nanti dalam penerapannya kita akan ubah bahasanya tidak dilarang, tapi misalkan berbicara kotor itu tidak baik, tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, seperti itu aturannya. Kalimatnya nanti kita pakai kata-kata yang humanis, yang bagus. Nah, tapi meskipun ada peraturan, pasti namanya kelas ya. Kelas saya sendiri juga seperti itu. Nah, itu pasti ada pelanggaran. Nah, bagaimana kalau kita menyikapi
pelanggaran, yang kita bisa melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif atau memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Artinya kita tidak mengejar atau mengatakan pada dia itu pancet aja corona biasanya kayak gitu. Satu kelas dari kelas saya itu terlalu bergerak pancet aja awak itu kan membuat dia semakin hancur. Ya Allah, dulu terus menganggap saya jelek karena ya restitusi itu menjadi salah satu solusi bagaimana kita bisa melakukan kesempatan kepada murid untuk dia bisa berubah lebih baik, membantu murid untuk jujur pada dirinya dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, lebih jelasnya nanti apa itu restitusi? Restitusi itu melakukan posisi guru. Posisi guru bisa menjadi sebagai penghukum. Terus posisi guru juga bisa membuat rasa bersalah. Posisi guru sebagai teman, posisi guru sebagai pemantau, dan posisi guru sebagai manajer. Saya punya video contohnya posisi guru sebagai apa. Ini coba ini saya buat video, saya melihat video posisi guru sebagai seorang penghukum. Contoh, ini pengawasan anak pengawas sekolah. Sini kamu. Sidang. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Bu, saya Apa? Apa coba? Nah, Alasan kamu apa Andi? semuanya Kapan sih kamu tidak terlambat? dicap jelek. Malas sekali ya kamu menjadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi guru sebagai Hukum penghukum. berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan berontak, bahkan menyerang. Nah, kita dia Pak Kadir, putri bisa dendam. Nah, ini yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Sama. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Oh, ada Ya sisi. Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa? Apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak
kepala sekolah. Mungkin kita pernah melakukan itu ya. Bisa videonya. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru memanggil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga menjadi teman. Dulu menurut saya ini bagus, ternyata masih kurang bagus. Pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Kata-kata yang Bisa Bu. Ini ya sudah sana masuk Demi kelas. ibu. Ibu beresin urusan aja kamu. Kamu ini ada saja. Ini kalau posisi kontrol seperti teman. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, Ya, menurut saya kemarin ini yang identitas yang tercipta ternyata ada yang lebih bagus lagi. sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid pada orang tertentu. Di sini berupaya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu Ya, saja. hanya kepada satu orang saja. Kalau sebagai teman itu baiknya nggak hanya pada semua orang, hanya satu orang saja. Ini yang sebagai pemantau. Tangan balik. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan aturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dampaknya tadi, yang posisi yang terakhir ini posisi yang terbaik menurut Naren. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakini. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Nah ini posisi yang kelima. Menurut perhitungan dari kelima posisi tadi yang terbaik yang mana? Yang paling bijaksana, yang paling manajer ya, posisi manajer ini. Saya dulu sebelum mengikuti data guru penggerak ini sama juga menganggap teman itu posisi sebagai teman itu baik sih paling apik karena lebih humanis. Tapi ternyata anak tergantung dan anak itu efeknya yang dihormati hanya satu orang aja, dan seluruhnya. Tapi kalau manajer yang dilakukan itu dia akan menyadari kesalahan dirinya, berusaha untuk memperbaikinya, dan itu datangnya dari dirinya sendiri. Dari peristiwa tadi juga sempat mencoba mendemonstrasikan dengan murid saya, dan memang ada sih perubahannya. Rehan itu mulai tahu sendiri ya di kelas seperti apa. Tapi sekarang dia lebih sedikit bisa mengontrol emosinya. Kalau dulu itu si Rehan ini kalau udah emosi sudah kayak orang kesetanan, bisa peduli. Ini kemarin saya buat kebetulan ini kisah nyata yang coba saya dokumentasikan kembali. Dan mulai ini kisah nyatanya anak-anak. Ya, Rehan, Andra, apa kabar hari ini? Baik.
Ini kabarnya? Baik, iya Pak Tio tadi dengar pada saat kalian istirahat bermain bola ya di lapangan. Nah, waktu itu ada kejadian apa? Coba Rehan cerita dulu. Kan pertama istirahat ya Pak ya. Iya. Habis itu anak-anak itu ambil bola basket. Itu Pak, aku yang tadi. Pas aku tadi itu aku dorong Andra. Habis itu Andra nyalakan aku. Itu ya, kamu dorong ya, sampai jatuh ya. Iya. Iya Andra, benar kan? Iya. Ya, terus habis itu apa yang kamu lakukan? Habis itu aku mendorong balik. Dorong balik. Iya. Bertengkar berarti? Habis itu Sampai pukul-pukulan? Iya. Terus dilerai nggak sama teman-teman? Iya. Dilerai? Iya. Bisa ya? Bisa. 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 Oke. Kalau kejadian seperti itu menurut Rehan sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita? Kesepakatan kelas kita kan salah satunya ada yang menyatakan dilarang bertengkar dengan teman satu kelas karena satu kelas itu adalah saudara. Melanggar apa tidak? Melanggar. Kamu sadar itu? Sadar. Tapi karena emosi ya. Jadi ya, emosinya tidak tertahan, akhirnya bertengkar. Ya, mempertahankan pendapatnya masing-masing. Menurut kamu benar gitu ya. Karena atau bertengkar itu ini apa supaya kamu menjadi jago gitu? Enggak ya? Karena emosi aja ya. Bukan pengen jadi jagoan. Menurut Rehan dan Andra, kira-kira di pihak ini siapa yang salah? Rehan, Anda. Loh. Karena Rehan dorong duluan. Oh, yang iya Rehan dorong duluan ya. Ya, menurut Rehan bisa merasa salah apa tidak? Ya. Kalau Rehan merasa salah, ya memang kan semua orang pernah buat salah ya. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahannya? Nah, kira-kira menurut kamu ke depan apa yang ingin kamu lakukan supaya tidak mudah emosi, terus tidak mudah apa yang bertengkar dengan teman gitu? Apa yang menurut kamu kira-kira ke depannya? Ibadah saja. Ibadah, usah menahan diri gitu ya. Jadi kamu sudah merasa bersalah ya, merasa dengan sendirinya ya. Dan nanti ada keinginan untuk merubah diri apa tidak, untuk lebih baik? Ada menahan diri ya, emosi. Terus Andra, menurut Andra apa yang dilakukan Rehan itu bisa dimaafkan apa tidak? Bisa. Bisa ya, karena saudara ya. Ya, oke. Kalau gitu kalian bisa berdamai hari ini? Bisa berdamai. Ya, silakan coba berdebat tentangnya. Ya, bilang minta maaf ya. Maaf ya. Ya, oke, saling memaafkan. Ini lebih baik ya daripada kalian bertengkar. Sesuai dengan kesepakatan kelas kita bahwa dalam satu kelas kita adalah saudara dan tidak boleh bertengkar lagi. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Enak. Kamu? Baik. Oke, terima kasih. Nanti kamu bisa kembali ke kelas. Ya, ini kisah nyata yang saya reka ulang adegan. Tapi memang kenyataan ini kisah nyata. Jadi si Rehan ini awalnya bermain bola dengan teman-temannya, terus dia nakal, Andranya didorong, Andranya membela diri, terus ini ada yang terjadi pertengkaran. Adegannya seperti nyata karena memang kisah nyata. Suara tidak cukup. Ya, ya gitu. Ya semacam gitu ya, upaya. Kalau sudah marah itu kayak orang kesetanan gitu, seperti itu. Nah ini saya melakukan restitusi
yaitu penyelesaian masalah dengan cara restitusi. Dari ini percakapannya karena nggak bisa terdengar, mohon maaf ini. Jadi dia merasa menyadari kesalahannya, terus kedepannya apa yang dilakukan, dia ingat apa yang saya sampaikan. Ketika saya marah Pak, saya akan lari mencari air wudhu, saya akan berwudhu dulu supaya amarah saya hilang. Ini yang dia lakukan sekarang. Alhamdulillah yang ini tidak seperti yang dulu, dikit-dikit marah dan emosi nggak karuan. Bahkan saya sudah pernah kena pukul sama dia. Emosi ini sudah kayak kena kesetan. Tapi sekarang dia dengan restitusi ini yang saya berikan kepada dia, kalau dia emosi itu, Pak saya keluar, kenapa? Saya ya cari air wudhu dulu. Itu dia dilakukan. Terus dengan sadar dia menyadari kesalahannya. Awalnya dia itu ceritanya nggak ngaku nggak mau mengakui kesalahannya. Tapi disampaikan antara kan kamu yang mukul saya dulu. Oh iya. Akhirnya dia mengakui kesalahannya. Terus berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melakukan perbuatan semacam itu lagi. Soalnya kan Pak Tialin. Kalau kita berbeda dengan Pak, Kenapa? tuh, Kali kalau aku nggak belum nyalain pulpen ini deh. Iki lo ngomong Joko, wah Joko. Jangan naik boleh. Nggak apa-apa, hai Joko nggak belum. Joko boleh. Nggak apa-apa. Boleh jangan naik. Wes. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Anak-anak bertengkar Pak. Iya dong. Iya. Sama siapa? Siapa aja? Nailin, Diana, Arsada, Vero, Konita. Minta tolong dipanggilkan, suruh masuk ke ruangan saya semua. Assalamualaikum. Dalam silakan masuk. Assalamualaikum Pak. Dalam silakan masuk. Assalamualaikum. Dalam silakan masuk. Ya, tadi katanya ada pertengkaran seperti apa? Bisa cerita atasnya? Itu Pak masalah pulpen. Pulpen. Iya Pak. Kok banyak anak yang cerita? Nailin pinjam pulpen Pak ke Diana, nggak diituin Pak, nggak diselangi Pak. Mari ngono iku. Terus mari ngono Nailin nyelangi saja, gak oleh Pak nyelang pulpen apa dari sampean kan Pak. Mari ngono iku. Nailin iku nyelang ning Konita Pak. Terus mari ngono iku jarene Konita iku ngene. Ngomong ngene. Ya iki lho Lin, pulpen apa? Pulpen warna ireng. Pas mari ngono iku moro-moro iku Konita itu ngamuk Pak neng Diana Pak. Mari ngono iku ngene. Kok nek aku gak mau serangi ambek ning Arsada Pak. Gitu ya. Iya Pak. Coba kalau kita bisa pindah tempat ke sini. Ya, anak-anak kabarnya bagaimana? Baik. Baik. Emosinya yang kurang baik ya. 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 Jadi tadi cerita dari ketua kelas itu bilang katanya kalian ada pertengkaran. Nah, kira-kira saya mau minta tolong dijelaskan dulu permasalahannya, nanti kita cari jalan keluar bersama-sama dengan Pak Dio. Silakan Naingi disampaikan masalahnya apa pertama tadi.
Aku kan baca Pascal sama Vero. Aku minjem pulpen ke Diana. Aku minjem pulpen. Enggak, bilang gitu dia Kak. Terus aku minjem ke... dikasih ya. Iya. Terus aku tuh minjem ke Arsada, tapi adanya pulpen merah dia Pak. Terus aku minjem, dia bilang gini Arsada, gak boleh pakai pulpen merah, ya udah tak kembaliin Pak. Terus aku minjem ke Konita Pak. Itu Konita bilang gini, mau pulpen warna apa? Warna hitam. Terus apa tuh Konita tuh tiba-tiba marah Pak ke Sela Pak. Marah. Kenapa, ada apa kok marah? Aku mangkel Pak, soalnya pacarku itu Pak Islami Pak. Ya wes, aku ngamuk Pak. Kamu membela teman gitu tak? Iya Pak. Terus kamu marah ke siapa? Ke Arsada sama ke Diana Pak. Iya, Diana dimarahi sama Konita. Iya Pak. Iya, Arsada juga dimarahi. Terus kamu bales marah apa? Diam aja. Bales marah. Berarti terjadi pertengkaran akhirnya. Terus ada yang melerai nggak? Tidak ada Pak. Dilerai Ada Pak. siapa? Itu Vero. Vero sama Natasha Iya, sama Vero. Kamu lerai nih, Sarah. Vero Iya ya? Pak. Kenapa kok apa masih tetap bertengkar? Iya Pak, saya suruh Konita jam, tapi Konita tetap aja ngegas Pak. Oh gitu, tambah emosi ya? Iya Pak, saya akan suruh dia. Kira-kira kalian tahu nggak kesepakatan kelas kita? Salah satu judulnya, poinnya adalah dilarang bertengkar dengan teman, karena teman satu kelas itu seperti saudara. Nah, kalau terjadi hal semacam ini, kira-kira akan menambah kelas menjadi bagus, atau kelasnya akan semakin ramai? Ramai terus ada masalah ya? Iya. Kira-kira dalam hal ini ada nggak yang merasa bersalah dari masalah ini? Nggak ada yang merasa bersalah? Ada. Saya Pak. Oh, aku bersalah ya. Coba Diana, kenapa kok merasa bersalah? Saya lupa nggak minjemin satu naik. Oh, nggak minjemin naik, jadi kamu merasa bersalah ya? Iya. Ada lagi yang merasa bersalah? Vero, ya, kenapa kok merasa bersalah? Karena saya marahin Konita. Oh, marahin Konita. Ya, harusnya dinasihati dengan baik ya. Iya Pak. Konita merasa bersalah nggak? Tidak Pak. Nggak merasa bersalah ya. Iya. Kalau kamu merasa bersalah, berarti ada keinginan untuk memperbaiki kesalahannya, ya kan? Iya, Kira-kira kedepannya Diana tadi kan merasa bersalah. Apa yang ingin disampaikan kedepannya ketika merasa bersalah itu ada pada diri kamu untuk kedepannya supaya tidak terjadi pertengkaran? Minta maaf ke temannya ya. Iya. Setelah itu untuk kedepannya apabila kamu dipinjami barangmu dipinjam temanmu, apa yang kamu lakukan? Mengasihkan. Ya diberikan ya, Iya. dibolehkan dikasihkan, tidak di ini ya disimpan sendiri. Kalau Arsada merasa bersalah enggak? Enggak ya, enggak merasa bersalah. Oh, enggak boleh ya, enggak boleh dipinjamkan ya, karena warnanya merah. Iya, oke. Nah ini sakit hati enggak sama teman-temannya yang tidak minjam bolpennya? Lumayan. Sakit hati. Nah, kalau sakit hati, untuk menghilangkan rasa sakit hati kamu itu bagaimana caranya? Bisa membuka diri untuk saling memaafkan di antara teman-temannya, bisa ya. Karena memang kalian satu kelas bukan seperti tadi sudah disampaikan di kesepakatan kelas bahwa kita satu kelas ini adalah saudara, tidak ada yang bertengkar. Apabila ada pertengkaran nanti diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Nah, cara yang seperti ini yang kita lakukan ini namanya restitusi. Jadi menyelesaikan masalah
masalahnya ini bagaimana caranya orang yang merasa bersalah itu bisa kembali kepada temannya dan bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, kira-kira untuk wanita ada merasa bersalah apa tidak? Saya suka tapi dikit. Apa rasa bersalahmu apa? Sudah marahin Diana sama Aas. Oh, sudah marahin Diana sama Aas. Padahal itu sebenarnya tidak harus seperti itu ya, ngomongnya biasa saja bisa kan ya? Ya Pak. Oke, kalau gitu di antara kalian bisa nggak saling memaafkan dengan berjabat tangan? Bisa Pak. Silakan berjabat tangan dengan temannya supaya bisa saudara kembali. Ya, minta maaf disampaikan. Aku minta maaf ya Pak. Ya, aku minta maaf juga ya sudah memarahi kalian. Lin. Ya. Oke, bagaimana perasaannya sekarang? Senang. Saya menjadi saudara lagi ya. Ya. Oke, terima kasih ketua kelas. Nanti teman-teman diajak kembali ke kelasnya kembali dan belajar bersama-sama kembali. Terima kasih. Nah, itu salah satu bentuk restitusi yang pernah saya lakukan dan alhamdulillah efektif. Jadi di sini posisi yang saya pakai, yang saya gunakan tadi adalah sebagai manajer. Nah, apa itu posisi manajer? Dia bisa menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan dan menyatakan keyakinan. Nah, ini ada namanya kalau dalam ilmu pengetahuan itu disebut dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, yaitu jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ketika anak dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini contohnya. Tadi kan saya sampaikan ada 5 kebutuhan siswa. Ketika dia kebutuhannya salah satunya tidak terpenuhi, bisa jadi dia akan menjadi anak yang emosi. Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi seakan-akan dia mentalnya kita jaga. Terus saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Pada dasarnya kan kita mungkin pernah melakukan seperti itu. Ini menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi ketika anak salah itu kita tidak boleh langsung ngejudge dan menghakimi dia. Mungkin pohon tiba-tiba korupsi itu masalah dia akan hancur, dia akan sakit. Tapi bagaimana lebih bijaksananya ketika kita menanyakan maksudnya apa sih, tujuannya apa sih dia berbuat seperti itu. Mungkin dia ingin merasa seperti tadi pengakuan yang 5 kebutuhan dasar tadi. Itu salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi sehingga dia emosinya tidak terpenuhi. Dan yang ketiga adalah menyatakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Jadi ketika ada anak yang semacam itu, setidaknya kita tidak menghakimi sehingga tidak merasa jatuh. Itulah pentingnya budaya positif, yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sebab itu saya sudah pernah menerapkan dan alhamdulillah ada efeknya. Kemarin juga ada pertanyaan, kalau anak sudah direstitusi, apakah menjamin anak ini tidak akan berbuat salah lagi, obat selamanya? Pertanyaan itu dijawab dengan enteng oleh
instruktur saya, seorang yang masuk penjara, apakah ketika dia sudah keluar, apakah yakin setelah dihukum dalam penjara dia tidak akan berbuat salah lagi? Nah, jawabannya kan tentu belum yakin. Kalau terjadi semacam itu, padahal semacam itu, ya kita lakukan restitusi lagi. Itu yang kita lakukan. Artinya saya sudah melakukan dan alhamdulillah meskipun tidak sempurna, paling tidak sudah mengurangi apa yang menjadi kebutuhan mereka itu, kebutuhan anak yang emosi itu bisa kita ini akomodir. Itu yang ingin saya sampaikan pada dengan ini terakhir. Mungkin ada yang mau di-sharingkan, barangkali saya bisa menjawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, ya nanti saya akan jadikan PR, saya bisa tanya ke fasilitator saya ataupun ke instruktur saya. Monggo, atau sudah paham nih? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah oke. Baik, Pak Kadus sudah oke ya? Cukup ya? Oke ya, oke. Oke, Umi, matur nuwun semuanya atas waktu yang telah diluangkan Pak Nusa, Bu Ki, Bu Mai, Bu Dewi, Bu Ani, Umi, dan Pak Kadir. Matur nuwun, mohon maaf saya mengganggu waktu panjenengan. Semoga sedikit sharing yang saya sampaikan ini menjadikan suatu manfaat buat kita semuanya. Paling tidak kita mencoba untuk melakukan restitusi. Kalau ada yang perlu dipastikan lagi, mari kita bersama-sama melakukan pemahaman seperti itu. Saya selalu ada buat dengan insya Allah. Saya selalu ada. Mudah-mudahan penempatan tidak dirubah. Matur nuwun atas perhatiannya, terima kasih Pak Jika. Saya akhiri bila kita berhidayah. Tapi sebelum saya akhiri kita doa dulu nih. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang barokah sesuai dengan keinginan kita. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Matur nuwun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.